Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Setiawahyuni dari kelas akuntansi A 2020 dengan nomor induk siswa 220-226. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya tindakan terorisme dan pencegahannya. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Menyadari sedemikian besar kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Terorisme dapat memberikan pengaruh buruk baik bagi negara maupun masyarakat. Terorisme juga dapat menjadi ancaman dan dapat mengganggu hubungan diplomatik antar negara karena sifatnya yang tradisional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi terorisme di suatu negara memiliki keterkaitan satu sama lain karena sifatnya yang saling berhubungan, yaitu faktor ekonomi, sosial, faktor agama, faktor hukum, dan faktor politik. Faktor-faktor penyebab munculnya aksi terorisme di atas dapat dikatakan bahwa munculnya aksi terorisme tidak lain dikarenakan oleh faktor lingkungan yang ada di masyarakat, baik itu faktor ekonomi, politik, hukum, sosial, bahkan faktor agama. Semua faktor tersebut tentunya sangat dekat dengan diri masyarakat sebab semuanya memiliki arti yang sangat penting. PP nomor 77 tahun 2019 lahir sebagai penjabaran dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dalam PP ini membahas tentang pencegahan tindak pidana terorisme melalui kesiapan siagaan nasional, kontraradikalisme dan deradikalisasi. Beberapa dampak dari adanya tindakan terorisme antara lain yaitu: pertama, segi pariwisata, kedua, segi psikologis, ketiga, segi ekonomi, keempat, segi keamanan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme sangat merugikan negara karena dampaknya yang sangat begitu besar serta memberikan efek domino terhadap sektor-sektor di Indonesia dan tentu saja memperburuk citra negara di mata dunia internasional. Dalam memberantas tindak terorisme, pemerintah bisa menggunakan berbagai cara, baik dengan kerjasama dengan negara lain terkait tindakan penanggulangan terorisme, juga dengan cara membentuk badan-badan hukum guna mencegah tindakan terorisme. Adapun upaya yang bisa diusahakan pemerintah untuk memberantas terorisme yaitu: pertama, pengefektifan kembali anti teror TNI, kedua, membentuk detasemen khusus yang disebut dengan Densus 88 pada 26 Agustus tahun 2004 yang bertujuan untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme. Ketiga, mengutamakan isu terorisme dan meningkatkan kerjasama dengan Australia terkait kontra-terorisme untuk menjaga keamanan nasional. Keempat, meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas terorisme dengan cara multilateral atau melalui PBB, bilateral, regional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menegakkan hukum, memperbaiki legislasi, kerangka hukum, bertukar informasi, dan saling berbagi pengalaman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang patut diwaspadai karena memberikan pengaruh buruk baik bagi negara maupun masyarakat. Terorisme juga dapat menjadi ancaman dan dapat mengganggu hubungan diplomatik antar negara karena sifatnya yang tradisional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi terorisme di suatu negara memiliki keterkaitan satu sama lain karena sifatnya yang saling berhubungan. Dalam memberantas tindak terorisme, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara lain terkait tindakan penanggulangan terorisme dengan cara membentuk badan hukum guna mencegah tindakan terorisme. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.